hanya
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Bisa dengar suara saya dengan jelas? Alhamdulillah. Ya, baik. Barakallahu fikum. Ini qadarullah nggak ada yang jadi host ya. Jadi nggak bisa share screen. Saya pengen share screen. Labas Ustaz, langsung aja nama salah nanti disampaikan di grup WhatsApp aja Ustaz. Ustaz. Ini teman-teman dari jurusan apa saja? Saya Idat Lugo Ustaz. Ada yang dari PAI, Ustaz. syariah? PAI. Insyaallah. Ada yang dari syariah juga? Sepertinya kemarin tersimak sama PAI sama IDAT Ustaz. Syariah kayaknya Baik. Barakallahu fikum. Baik, tunggu sebentar ya. Ustazah Fitri ya? Siap, Ustaz. Ya. Syukran, jazakallah khairan. Ya, alhamdulillah akhirnya bisa share screen ya. Ya, teman-teman bisa lihat screen-nya? Ya, bisa Ustaz. Kelihatan tulisannya? Terlihat Ustaz. Baik. Naqulu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Sebelumnya perkenalkan saya Andi Setio Ahmad. Ahmad itu sebenarnya nama ayah saya. Tapi saya biasa pakai Andi Setio Ahmad begitu. Biar nampak ada islaminya gitu ya. Saya berasal dari Purbalingga, Jawa Tengah. Untuk domisilinya di Depok, Jawa Barat, dan kerjanya di kampus Lipia. Kerjaan sehari-harinya. Dan sampai Jumat saya kerja di kampus Lipia sebagai sekretaris wakil direktur bagian pendidikan. Saya mulai di Misbah itu tahun 2000 apa ya? 2019 atau 2021, saya lupa, 2021 sepertinya. Kemudian saat ini itu saya masih diamanahi untuk jadi kaprodi kepala jurusan Iqdad Lugawi di Misbah ya. Meskipun saya sudah mengajukan keberatan untuk meneruskan menjadi kaprodi karena kesibukan saya di luar ya. Dan di Iqdad Lugawi sendiri saya mengajar satu pelajaran saja, yaitu Durus Minal Quran. Durus Minal Quran mustawa 1 sampai mustawa 4. Ya. Apalagi yang perlu disampaikan ya. Usia 33, sudah berkeluarga, alhamdulillah, dan punya 2 anak, mau 3 insya Allah. Lagi. Ya, mungkin sebentar itu ya. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan silakan. Materi kita adalah kiat sukses belajar di Misbah. Ya, sebenarnya dimanapun kita belajar ya kita perlu mengusahakan mencari kiat sukses ya. Tapi di sini saya tambahkan di Misbah yang dalam hal ini kampus belajarnya adalah kampus belajar online ya, bukan kampus yang
offline, maka mungkin perlu sedikit trik khusus ya, selain trik-trik yang umum. Teman-teman tahu bahwa untuk bisa sukses belajar menuntut ilmu, yang ganjarannya adalah dimudahkan jalan kita menuju ke surga, dimohonkan ampun atas dosa-dosa kita oleh para malaikat, penghuni langit dan bumi, dan sampai ikan-ikan yang berenang dalam lautan, sampai semut-semut yang berada dalam lubang-lubang mereka, semuanya mendoakan supaya kita diampuni. Maka untuk bisa sukses belajar itu perlu banyak kiat ya, tapi di sini saya hanya akan menyampaikan 8 saja di antara sekian banyak kiat itu. Kiat sukses yang pertama tentunya adalah ikhlas, yang kedua doa, yang ketiga tawadhu, yang keempat memperbaiki lentera, yang kelima berpikir dan bertanya. Kemudian yang keenam perlu sparring partner, yang ketujuh kita perlu formula siap, fokus dan ulang. Dan yang kedelapan perlu adanya realistis. Ya. Kita masuk ke poin pertama, ikhlas. Ini orang belajar itu perlu ikhlas. Karena kalau orang itu tidak ikhlas, bisa jadi dia sukses di dunia, benar-benar dapat ilmu, tapi ilmu yang dia dapatkan tidak bisa memasukkannya ke surga. Justru ilmu yang dia peroleh malah memasukkannya ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, "Man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi 'azza wa jal, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya, lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah." Siapa saja yang mempelajari suatu ilmu yang seharusnya dipakai untuk mencari wajah Allah, tapi dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan sedikit keuntungan dunia, maka dia tidak akan bisa mencium aroma surga pada hari kiamat. Masih jelas suara saya? Jelas Ustaz. Jelas, Zed. Ya. Baik, alhamdulillah. Jadi itu ya, untuk bisa sukses tentu pertama perlu niat yang lurus bahwa kita belajar ilmu ini adalah untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mendapatkan keuntungan dunia. Karena keuntungan dunia itu akan mengikuti saja. Kalau kita berilmu, insya Allah dimudahkan urusan-urusan dunia kita. Ya. Dan apa itu ikhlas dalam menuntut ilmu? Hal ini ditanyakan kepada Imam Ahmad ketika beliau mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un idza sahhat niyatuhu. Ilmu itu tidak ada yang bisa menandingi keutamaannya. Ilmu adalah satu ibadah yang paling mulia, tidak bisa ditandingi oleh ibadah apapun. Tapi ada syaratnya, idza sahhat niyatuhu. Kalau memang niatnya benar. Maka beliau ditanya, apa itu niat yang benar dalam menuntut ilmu? Maka beliau menjawab, an yanwiya raf'al jahli an nafsihi wa yanwiya raf'al jahli an ghairihi. Hendaknya seorang belajar itu dengan niatan untuk mengangkat kebodohan dari dirinya sendiri, lalu kemudian dia mengangkat kebodohan dari orang lain. Ya. Dan kata Imam Malik, kuntu ata'allamul ilma li nafsi wa hakadha kana an-nas. Dahulu aku mempelajari ilmu itu adalah untuk memperbaiki diri sendiri dulu, supaya saya bisa beramal, beribadah kepada Allah di atas ilmu, dan supaya saya mengamalkan ilmu yang saya miliki. Itu tujuan utamanya itu.
wa hakadha kanan nas. Begitu juga para ulama dahulu yang sukses menuntut ilmu itu karena niatnya seperti itu. Karena niat belajarnya adalah supaya dirinya menjadi makhluk yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jelas poin ini? Jelas Ustaz. Jelas Ustaz, bisa. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan di setiap poin silakan langsung tanyakan saja ya. Tidak perlu tidak perlu menunggu sesinya berakhir baru tanya jawab gitu. Langsung aja kalau di tiap-tiap poin ada yang mau ditanyakan, silakan langsung tanyakan saja. Barakallahu fikum. Itu poin yang pertama ya, ikhlas. Ya, ada yang ditanyakan? Baik, jika tidak ada, kita pindah ke poin kedua. Eh, untuk bisa sukses dalam belajar, tentunya kita perlu doa. Ya, apalagi belajarnya di kampus online ya, yang mudah sekali dijangkiti oleh rasa malas, rasa pesimis, apakah nanti bisa sukses apa enggak gitu ya. Terus nanti mungkin kalau sudah mulai belajar itu, ya ternyata belajarnya begini, dan seterusnya. Maka perlu sekali memperbanyak doa. Siapa yang berdoa? Ya kita sendiri berdoa. Dan yang kedua tentu minta doa dari orang tua ya. Dan orang-orang soleh yang ada di sekitar kita. Agar mereka mendoakan kita supaya sukses belajar di Misbah. Ya. Dan beberapa doa penting yang perlu kita baca. Di antaranya doa yang teman-teman sudah hafal. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sungguh aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Ini dibaca kapan? Diperintahkan untuk dibaca kapan? Pada sholat subuh Ustaz. Ya, pada waktu zikir pagi ya, setelah sholat subuh. Nah, barakallahu fikum. Yang kedua, di antara doa yang diperintahkan untuk dibaca juga adalah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya. Wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah rezeki kepadaku berupa pemahaman. Yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah kita minta kepada Allah supaya diberi ilmu yang bermanfaat. Jangan sampai kita dikasih ilmu yang tidak bermanfaat buat diri kita. Sehingga tidak jadi sukses belajarnya. Ya. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi adalah Allahumma inni a'udzubika minal arba'. Ini ada banyak ya teks hadisnya. Jadi tidak cuma satu ini, mungkin ada yang dibalik, ada yang tidak pakai kalimat yang paling depan ini. Allahumma inni a'udzubika minal arba'. Wahai Allah, aku berlindung kepadamu dari 4 hal. Min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari hati yang tidak bisa khusyuk dan dari jiwa yang tidak pernah kenyang, hawa nafsu yang tidak pernah kenyang, dan dari doa yang tidak didengar atau tidak diijabahi. Ya. Sudah hafal semua doa yang ketiga ini? Ya belum Ustaz. Ya, nanti diputar lagi ya, atau di capture sekarang, nanti dihafalkan. Allahumma inni a'udzubika minal arba' min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Ya, hadis-hadis dan doa-doa yang saya tampilkan insya Allah adalah hadis-hadis dan doa-doa yang sahih ya. Kenapa tidak dicantumkan rawahu siapa gitu? Semuanya sudah saya teliti insya Allah hadisnya sahih semua. Dan tapi sengaja tidak saya tampilkan biar teman-teman penasaran nanti cari sendiri. Ketika mencari sendiri menemukan jawabannya ini riwayat siapa, diharapkan hal itu lebih membuat teman-teman hafal ya.
lebih membekas mendapatkan doa ini. Ya, tidak kalah penting juga mungkin doa ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai zat yang maha hidup, lagi berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta tolong, perbaikilah segala urusanku dan jangan serahkan urusanku itu kepada diriku sendiri, meskipun hanya sekejap mata. Ya, itu ketika mulai mendapati kesulitan-kesulitan dalam belajar, maka coba perbanyak itu ya. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Barakallahu fikum. Di poin 2 ini ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah jelas Ustaz. Ya, baik. Barakallahu fikum. Maka kita lanjut ke poin yang ketiga adalah tawadhu ya. Eh, lawan dari tawadhu apa? Apa arti tawadhu? Tawadhu artinya rendah hati ya, atau tidak sombong. Nah, maka lawan dari tawadhu adalah takabbur. Ya. Ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man ta'allama al-ilma liyubahi bihi al-ulama, atau yumari bihi sufaha, atau yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi, adkhalahu Allahu jahannam." Siapa saja yang mempelajari ilmu untuk berbangga-bangga di hadapan para ulama, atau untuk mendebat orang-orang bodoh, atau untuk mencari muka, memalingkan wajah-wajah kepadanya, maksudnya mencari muka ya, mencari muka, maka Allah akan memasukkannya ke dalam jahanam. Jadi belajar ini bukan untuk mencari titel, setelah mencari titel lalu kemudian berbangga-bangga di hadapan para ulama karena sekarang bisa mendebat para ustadz gitu ya, setelah punya titel doktor misalnya. Ya bukan itu tujuan belajar, atau untuk mengajak debat orang-orang yang bodoh, atau untuk membuat orang memperhatikan dirinya. Ya, ini adalah sebab seorang dimasukkan ke dalam neraka. Maka siapa yang ingin sukses dalam belajarnya, hendaknya memperbaiki niatnya dan belajar untuk tawadhu. Setelah dapat ilmu, itu seharusnya dia semakin merendahkan hati. Ya. Seperti dalam peribahasa kita punya ilmu padi ya. Ilmu padi itu semakin berisi, semakin merunduk. Semakin padinya tua, maka dia semakin bengkok begini. Itu untuk. Artinya semakin pintar seseorang harusnya semakin santun, bukan semakin sombong atau semakin songong. Ya, kemudian di antara bentuk tawadhu juga adalah teori mengosongkan gelas. Mengosongkan gelas itu gimana? Maksudnya mungkin teman-teman pernah belajar bahasa Arab di tempat lain, pernah belajar ilmu syar'i di tempat lain. Kemudian di sana cara penyampaian ustadznya enak, atau ustadznya memakai metode begini, begini, begini. Maka kemudian atau misalnya teman-teman belajar bahasa Inggris ya, di bahasa Inggris itu kebanyakan belajarnya langsung percakapan, tidak memperhatikan kaidah. Kemudian ketika belajar di Misbah nanti misalnya dikasih pelajaran nahwu, dikasih pelajaran sorof, yang itu merupakan kaidah-kaidah atau grammar, maka jangan kemudian lebih enak belajar bahasa Inggris, langsung diajak ngomong begini, begini, begini. Bahasa Arab ini sulit karena diajari kaidah di awal. Tapi ikuti saja pola belajar yang ada di Misbah. Bersikaplah ketika sudah mulai masuk kelas itu bahwa saya tidak tahu apa-apa. Saya tidak tahu apa-apa. Dan ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz adalah ilmu yang penting yang akan berusaha saya pahami dengan baik. Ya, jadi jangan ketika sudah masuk kelas itu kemudian
niatnya adalah untuk menyampaikan kritik gitu. Setiap ada kesalahan, ada hal yang tidak menyenangkan, disampaikan semua. Tidak seperti itu. Ya. Itu teorinya kosongkan kelas. Apapun memori kita di masa yang lalu, ketika kita sudah berada di hadapan seorang guru, coba untuk menghormati dia, memuliakan dia, mencerna dengan baik apa yang disampaikannya, tanpa membanding-bandingkan cara penyampaian kita dengan penyampaian guru kita sebelumnya, atau membanding-bandingkan metode belajar di tempat sebelumnya lebih baik daripada yang sekarang, sehingga di tempat yang sekarang ini saya tidak menikmati. Nggak bisa begitu. Tapi harus mencoba menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Dan ini berkaitan dengan poin yang keempat yang saya sebut dengan memperbaiki lentera. Ya, jika ada yang mau ditanyakan silakan. Tidak ada? Ya, tidak ada, kita masuk ke poin yang keempat, memperbaiki lentera. Nah, ini asalnya adalah sebuah pepatah ya dari Arab, bahwa mereka mengatakan la tasubbu dhalam walakin aslihil misbah. Kurang, aslihu ya, harusnya tasubbu aslihu. Kalau kita buang sudah. La tasubbat dhalam walakin aslihil misbah. Jangan kau cela kegelapan, tapi perbaiki saja lenteramu. Artinya ketika misalnya mati lampu atau lentera kita rusak ya, maka harusnya diperbaiki adalah lenteranya, jangan menyalahkan keadaan. Jadi seorang menuntut ilmu kalau mau sukses dalam belajar maka harus memperbanyak mencari solusi, bukan memperbanyak mencela keadaan. Ya, ada ungkapan silakan. Ya. Ya, teman-teman bisa lihat yang saya tulis. Ada yang bisa baca? النشاط Fadal. للناجح ألف سلاح وللفاشل ألف عذر. Ya, barakallahu fiik. Artinya apa? Radaf. Apa ini baca? Jadi orang yang Radfa. sukses bagi mereka yang sukses mereka punya 1000 senjata, maksudnya 1000 kiat lah, 1000 kiat, 1000 cara. Ya, Walil fasili bagi orang yang berputus asa, orang yang bermalas-malasan, alfu uzrin, mereka punya 1000 alasan, 1000 uzur mereka nggak mau ngikutin sesuatu, nggak mau mencapai tujuannya. insyaallah. Barakallahu fiik. Ya, betul. Orang yang sukses punya 1000 cara atau 1000 senjata. Sedangkan orang yang gagal akan memiliki 1000 alasan untuk mengasihani dirinya sendiri. Jadi kalau lihat temannya sukses, dia akan bilang, ya dia kan begitu, dia kan begini, sedangkan saya kan begini. Nah, itu akan banyak alasannya. Tapi kalau orang tuh mau sukses, maka harus mempunyai banyak cara. Kalau tidak paham satu pelajaran, coba cara lain untuk tidak bisa memahami satu pelajaran dengan satu cara, coba mempelajari dengan cara yang lain. Misalnya tidak paham satu penjelasan,
dari buku, maka coba cari cara lain. Misalnya buka YouTube, cari pembahasan yang sama, atau bertanya kepada teman, atau bertanya kepada ustadz, gitu ya. Nah, itu harus mencoba banyak cara supaya bisa mengatasi kesulitan-kesulitannya. Bukan ketika menghadapi kesulitan kemudian dia mencari alasan untuk mengasihani diri sendiri. Ya, kata orang Barat ya, when there is a will, there is a way. Ketika seorang itu punya kemauan yang kuat, maka dia akan menemukan jalannya. Ya. Kemudian di antara ungkapan hikmah dalam bahasa Arab lainnya, ini ucapan Imam Syafi'i kalau saya tidak salah, beliau mengatakan ridon nasi ghayatun la tudrak. Membuat semua orang nyaman, membuat semua orang puas adalah satu keinginan yang tidak mungkin dicapai. Membuat puas semua orang dengan apa yang kita lakukan, itu adalah satu keinginan yang mustahil untuk diraih. Jadi seorang guru tidak mungkin bisa membuat semua muridnya nyaman belajar sama dia. Seorang guru tidak mungkin bisa membuat semua orang langsung suka sama gaya ngajarnya. Meskipun dia berusaha mati-matian, tidak akan bisa membuat semua orang nyaman dan senang dengan cara mengajarnya. Maka apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah murid yang harus menyesuaikan dirinya dengan sang guru. Karena pasti guru sudah memaksimalkan usahanya. Seperti saya ini di antara usaha saya untuk membuat teman-teman tertarik mendengarkan materi saya bikin seperti ini ya. Ini aplikasi mind map. Tapi mungkin ada yang nggak suka. Kenapa harus pakai kayak gitu? Begitu. Ya, maka teman-teman yang berusaha menyesuaikan diri, mencari cara gimana caranya bisa suka dengan cara belajar saya. Jangan memaksa saya untuk bisa mengerti keinginan semua orang yang ada di kelas. Karena saya tidak akan mampu. Ya, itu berkaitan dengan kaidah yang ketiga dalam poin ini yang mengatakan at-talibu yartaqi ma'al ustadi la yatlubu minhu an yanzil. Seorang murid itu ikut naik bersama ustadznya, tidak meminta ustadznya untuk turun. Jadi kalau lagi diajak naik bareng sama ustadz gitu ya, ustadznya bisa melangkah cepat dan mengatakan, "Ustadz, jangan cepat-cepat. Tungguin saya atau turun dong sini," gitu. Artinya seorang murid itu berusaha mengikuti kemampuan gurunya. Jangan meminta sang guru untuk menurunkan standarnya. Ya, teman-teman yang menyesuaikan guru, bukan guru harus menyesuaikan diri dengan semua orang karena itu mustahil ya. Mustahil untuk bisa dilakukan. Ya, poin ini jelas? Atau ada yang mau ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang bertanya, maka kita pindah ke poin yang ke-5, berpikir dan bertanya. Ya, ini alasannya kenapa saya setiap poin itu bertanya. Ada yang mau ditanyakan apa enggak? Ada yang kurang jelas apa enggak? Gitu. Karena salah satu cara agar seorang sukses dalam belajarnya adalah harus banyak berpikir dan banyak bertanya. Ini ditanyakan kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana beliau itu mendapati Nabi ketika usianya masih kecil, akan tetapi beliau menjadi orang yang sangat paham terhadap Al-Quran, dan bukan cuma Al-Quran,
tapi beliau bisa menjelaskan hadis dengan baik, bisa menjelaskan syair-syair yang sangat banyak, dan paham ilmu-ilmu lainnya. Maka beliau ditanya, bagaimana Anda bisa mengumpulkan ilmu sebanyak ini? Maka beliau menjawab kurang lebihnya, adraktul ilma biqalbin aqul wa lisanin sa'ul. Aku mendapatkan ilmu ini semua dengan hati yang banyak berpikir dan lisan yang banyak bertanya. Kalau seseorang di dalam kelas tidak pernah mau berusaha menjawab pertanyaan, tidak pernah menyampaikan pertanyaan kepada gurunya, lalu berharap tiba-tiba ketika lulus jadi orang yang pintar, banyak hafalannya, dan lain sebagainya, maka ini adalah satu keinginan yang mustahil. Ya. Makanya nanti teman-teman kalau sudah mulai belajar, cobalah untuk banyak bertanya. Akan tetapi pertanyaannya syaratnya harus pertanyaan yang berkualitas ya. Jangan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang tidak bermutu. Berusahalah untuk membuat pertanyaan yang bagus gitu, sehingga terlatih diri kita untuk selalu haus akan ilmu. Jadi kalau masuk kelas hanya mendengarkan saja, kemudian berharap tiba-tiba jadi ulama, maka ini seperti mimpi di siang bolong ya. Nah, jadi untuk bisa pintar, untuk bisa sukses dalam belajar, maka perlu dua hal, yaitu perlu hati yang banyak berpikir dan juga lisan yang banyak bertanya. Rasulullah SAW, ala inna shifa'al ayyi as-su'al ya. Bukankah obat dari kebodohan itu adalah bertanya? Jadi kebodohan atau ketidaktahuan itu adalah penyakit. Dan penyakit itu harus diobati. Obatnya apa? Obatnya dengan bertanya. Barakallahu fikum. Poin ini jelas? Ya, Ustaz. Kalau Baik. Barakallahu fikum. Lanjut ke poin yang selanjutnya. Bentar, ada chat apa ini? Baik, Agus Rianta bertanya ya. Ustaz izin bertanya, kriteria pertanyaan yang berkualitas itu apa? Pertanyaan yang berkualitas pertama adalah pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang sedang disampaikan. Jangan sampai kita lagi membahas akidah misalnya, lalu yang ditanyakan adalah pertanyaan tentang fikih, tentang warisan. Gitu. Jadi pertama usahakan bertanya pertanyaan yang ada kaitannya dengan materi yang lagi dibahas. Yang kedua, yang namanya pertanyaan yang bagus adalah pertanyaan yang memang tidak kita pahami. Bukan pertanyaan yang dibuat-buat. Gitu. Seperti ada teman itu bertanya begini. Ustadz, di tempat saya itu masjidnya ada 2 lantai. Lantai bawah untuk akhwat, lantai atas untuk ikhwan. Gitu. Nah, gimana hukumnya orang yang sholat pakai sarung, gitu. Kemudian dia tidak memakai celana dalam, sehingga mungkin auratnya bisa terlihat dari akhwat-akhwat yang sholat di lantai bawah. Gitu. Nah itu kan pertanyaan yang sebenarnya agak kurang realistis gitu ya. Mana mungkin ada masjid dibuat lantainya dari kaca gitu. Jarang seperti itu kan ya. Itu pertanyaan yang dibuat-buat yang sebenarnya memang tidak dibutuhkan. Jadi poinnya kriteria yang kedua adalah hendaknya pertanyaan itu memang tentang suatu hal yang betul-betul tidak kita tahu, bukan sekedar untuk asal nanya saja.
poin ketiganya, pertanyaan yang bagus juga adalah pertanyaan tentang satu pertanyaan yang sudah kita tahu jawabannya, akan tapi ada bagian penting yang mungkin luput disampaikan oleh Ustadz sehingga kita mengingatkan poin itu. Misalnya saya pernah masuk kelas ya, kemudian pemateri itu menyampaikan tentang kisah dakwahnya Rasulullah SAW secara terang-terangan. Lalu kemudian saya ada poin yang tidak disampaikan, itu adalah poin gimana respon orang-orang yang menerima dakwah Nabi secara terang-terangan. Respon mereka bagaimana? Itu poin tidak disampaikan oleh pemateri, maka saya bertanya, bagaimana responnya orang-orang yang mendengar dakwah Nabi secara terang-terangan itu? Nah, ternyata teman-teman juga pada nggak tahu yang di kelas. Saya sampaikan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk dakwah secara terang-terangan, maka beliau memanggil semua kabilah yang ada di sekitar beliau, ya Bani Fihr, ya Bani Adi, setelah beliau naik Bukit Sofa ya. Lalu kemudian para utusan itu, para pemuka kaum atau mohon maaf tadi terputus ya. Sampai mana tadi? Firman ini jadi hostnya, tolong jadikan saya sebagai host. Nah, Ustaz. Firman Firdaus. Gimana caranya, Ustaz? Antum masuk ke partisipan atau peserta, lalu Ya. klik nama saya Adi Setio. Di bagian pojok titik 3 itu Jadikan ada host ya? ini. Ya, jadikan host ya. Ya, syukran. Barakallahu fiik. Nah, Ustaz. Sampai apa tadi saya? Ilmu yang pertanyaan yang bermutu ya. Pertanyaan yang bermutu tadi yang pertama apa? Pertanyaan yang berkaitan dengan materi. Kemudian pertanyaan yang bermutu juga adalah pertanyaan yang memang dibutuhkan. Atau yang ketiga adalah pertanyaan yang sebenarnya kita sudah tahu jawabannya, tapi kita pengen memberi faedah kepada teman-teman yang mungkin belum tahu. Seperti tadi saya sampaikan,
ketika ada pemateri menyampaikan tentang kisah dakwah Nabi secara terang-terangan, ada satu poin yang nggak dibahas sama pemateri, yaitu gimana respon orang-orang yang mendengar dakwah Nabi secara terang-terangan. Maka di situ tadi saya sampaikan, Nabi bertanya kepada orang-orang yang sudah hadir, yang sudah naik ke atas Bukit Sofa. Beliau mengatakan, bagaimana menurut pendapat kalian kalau saya katakan bahwa di balik lembah ini ada satu pasukan berkuda yang ingin menyerang kalian. Apakah kalian akan percaya kepada saya? Maka mereka semua kompak mengatakan, iya kami percaya karena kami belum pernah mendapati engkau berdusta. Maka Nabi mengatakan, jika memang begitu, jika kalian percaya banget sama saya, maka ketahuilah bahwasannya aku adalah seorang nabi yang diutus kepada kalian. Maka mendengar ucapan seperti itu, Abu Lahab itu marah dan berkata, Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'atana, celaka engkau wahai Muhammad. Apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami? Maka ketika Abu Lahab marah seperti itu, Allah turunkan ayat. Apa ayatnya? Apa ayatnya? Al-Lahab. Tabbat Iya, yada Tabbat abi. yada Abi Lahab wa tab. Itu yang celaka adalah Abu Lahab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan binasalah dia. Gitu. Nah, poin itu nggak disampaikan. Maka saya bertanya, bukan karena saya belum tahu jawabannya, tapi untuk memberitahu yang lain. Gitu ya. Dan pertanyaan keempat. Ciri atau karakter pertanyaan yang bermutu adalah pertanyaan yang memang butuh jawaban, bukan pertanyaan yang mudah. Seperti ini, misalnya, apa arti makan Ustadz? Gitu. Makan adalah satu hal yang sudah diketahui semua orang. Menjelaskan satu hal yang mudah adalah perkara yang sulit, gitu. Kata orang Arab gitu. Minas sa'bi tashilu sahli. Termasuk hal yang sangat sulit untuk dilakukan adalah memudahkan sesuatu yang memang sudah mudah. Gitu. Berusaha menjelaskan sesuatu yang memang sudah jelas. Ya, jadi misalkan pertanyaan adalah pertanyaan yang memang butuh uraian, bukan pertanyaan yang sebenarnya sudah mudah dipahami. Seperti orang yang bertanya kepada Imam Malik, wahai Imam, Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah berfirman bahwa Ar-Rahman itu tinggi di atas ars. Maka apa makna istiwa itu? Istiwanya itu bagaimana? Maka Imam Malik menjawab, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu satu makna yang sudah maklum. Wa su'alu anhu bid'ah, gitu ya, kalau nggak salah. Wal kaifu majhul, tapi bagaimananya itu tidak diketahui. Wa su'alu anhu bid'ah. Bertanya tentang makna istiwa, bagaimana istiwa itu adalah pertanyaan yang bid'ah, gitu. Istiwa makna yang sudah maklum, yaitu tinggi di atas sesuatu. Ya, 4 poinnya. Pertanyaan yang dibutuhkan, pertanyaan yang pertanyaan yang berkaitan dengan materi, pertanyaan yang tidak dibuat-buat, pertanyaan untuk memahamkan orang lain yang mungkin belum mendengar ilmu tersebut, dan yang keempat adalah pertanyaan yang memang butuh uraian, butuh penjelasan. Bukan menanyakan satu hal yang sudah mudah. Barakallahu fikum. Selanjutnya, poin ke-6-nya adalah perlu sparring partner dalam belajar. Sparring partner itu kalau dalam ilmu bela diri artinya teman yang diajak untuk latihan berkelahi. Nah, dalam belajar juga perlu seperti ini. Ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad sendiri
dicontohkan oleh para sahabat dan dicontohkan oleh para ulama. Di antaranya Nabi itu punya teman murojaah. Siapa teman murojaahnya Nabi? Teman murojaah Al-Qur'annya Nabi siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Barakallahu fiik. Ya, Nabi aja yang Al-Quran diturunkan kepada beliau, beliau punya sparring partner gitu, yaitu malaikat Jibril. Nah, kemudian ada, kalau saya tidak salah, Umar atau siapa itu bergantian sama temannya. Sehari dia yang bekerja, temannya yang berangkat ke majelis Nabi Muhammad SAW, dan hari esoknya temannya yang bekerja, kemudian sahabat yang tadi absen, besoknya gantian dia yang berangkat. Gitu. Artinya setelah itu tentu mereka akan diskusi. Tadi saya belajar begini, saya belajar begitu. Gitu. Nah, maka perlu teman dalam belajar dan usahakan cari teman yang soleh. Kemudian seperti contoh dari ulama itu Imam Ahmad itu punya teman, lupa namanya, Yahya bin Ma'in kalau nggak salah. Itu teman beliau. Jalan dari Baghdad ke Yaman, jalan kaki berdua. Jauh sekali itu. 20.000 kilo kalau nggak salah. Jalan kaki. Anda punya uang untuk naik kendaraan. Tapi intinya dicontohkan oleh orang-orang yang orang sukses dalam belajar bahwa mereka punya teman atau partner untuk murojaah. Apalagi kalau sifatnya kita lagi belajar bahasa ya, bahasa Arab atau bahasa Inggris, maka perlu teman. Ini poinnya di sini, al-lughatu tadbiqun. Bahasa itu perlu dipraktekkan. Kalau tidak dipraktekkan maka akan lupa. Ya, poin ini jelas atau ada yang mau ditanyakan? Ya, Assalamualaikum. Lanjut ke poin ke-7. Ini siap, fokus, dan ulang ya. Ini terutama teman-teman yang di jurusan Idat Lugawi itu sebelum belajar itu sudah di-share video. Maka simak video itu dengan baik. Video itu nanti akan dibahas ketika sudah masuk kelas. Dan setelah masuk kelas itu pelajarannya direkam seperti sekarang. Tujuannya biar nanti selesai belajar teman-teman bisa murojaah lagi, menyimak materi yang sudah disampaikan, penjelasannya bagaimana gitu. Maka perlu ini siap mempersiapkan materi sebelum masuk kelas, sudah buka-buka buku, sudah buka-buka kamus gitu. Dan ketika belajar perlu fokus. Jangan sampai ketika lagi meeting online seperti ini, misalnya teman-teman sibuk sendiri membuka WhatsApp yang masuk atau sambil dengerin saya ngomong, sambil juga scrolling Facebook, Instagram, YouTube dan lain-lain gitu ya. Usahakan fokus, dengarkan dengan baik. Memang saya nggak tahu teman-teman lagi ngapain gitu ya, tapi Allah kan maha tahu ya. Ya kalau nggak sungguh-sungguh dalam belajar, tidak fokus, maka akan semakin sedikit ilmu yang didapat ya. Kata para ulama, al-ilmu idza a'taitahu kullak yu'tika ba'dah. Ilmu itu kalau kamu totalitas mencurahkan dirimu, mengerahkan semua yang kamu miliki untuk mendapatkannya, maka ilmu itu hanya akan memberimu sebagian dari apa yang dimilikinya. Artinya semakin serius, semakin banyak ilmu bisa kita dapat. Tapi semakin kita tidak serius, maka akan semakin sedikit ilmu yang kita peroleh. Ya. Dan jangan lupa kita perlu banyak mengulang pelajaran. Sebentar ya, saya nyalakan lampu. Ya, di tempat saya hujan, tapi semoga suara saya masih jelas ya. Jelas Ustaz. Ya, di sini ada 2 poin tambahan, yaitu sabda Nabi SAW, qayyidul ilma bil kitab.
Ini lafaz yang sahih ya. Adapun qaidul ilma bil kitabah itu lafaz yang dari hadis yang kurang sahih. Qaidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustadz, kalau ada poin-poin yang bagus, dicatat biar tidak lupa. Kemudian ada ungkapan dari Bruce Lee ya. Bruce Lee dia mengatakan, tahu Bruce Lee ya teman-teman? Saya khawatir saya bicara dengan Gen Z yang tidak kenal sama Bruce Lee. Bruce Lee itu ahli bela diri dari Cina ya. Dia mengatakan, la akhafu min rajulin ta'allama alfa harakah, walakinni akhafu min rajulin ta'allama harakatan wahidah qarraraha alfa marrah. Aku tidak takut kepada seorang laki-laki, aku tidak takut pada seorang yang mempelajari 1000 jurus. Akan tapi saya lebih takut orang yang mempelajari 1 jurus, dia ulang-ulang sebanyak 1000 kali. Ya, jadi yang bikin kita hebat bukanlah apa yang sudah kita pelajari, tapi apa yang kita murojaah, apa yang kita ulang, pelajaran yang kita pelajaran yang kita ulang-ulang. Maka jangan sampai nanti kita mengatakan darastu syai'an fandarosa. Dulu aku mempelajari sesuatu, sekarang dia sudah sirna. Ya, jadi poin itu ya. Sebelum masuk kelas sudah persiapan, sudah baca bukunya, sudah buka-buka kamus. Kemudian pas lagi belajar itu fokus, mendengarkan dengan baik, tidak sambil melakukan aktivitas yang lainnya, dan memperbanyak mengulang pelajaran. Karena ilmu yang tidak diulang itu adalah ilmu yang paling mudah untuk hilang. Poin terakhir, realistis. Apa arti realistis? Realistis adalah jangan berharap dengan belajar Sabtu Ahad kemudian atau hanya belajar online kemudian lulus dari misbah langsung jadi ulama. Itu keinginan yang terlalu mustahil ya. Meskipun mungkin ada yang bisa, 1-2 orang dikasih hidayah sama Allah, cuma belajar online seperti ini lalu jadi pintar gitu ya. Itu tergantung Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara ilmu manusianya itu adalah hal yang tidak realistis. Karena namanya belajar itu pasti perlu belajar. Perlu waktu yang lama. Tidak cukup dengan belajar dalam waktu yang singkat. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, akhi lan tanalal ilma illa bisittatin sa'unbika an tafsiliha di bayan zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadin wa tulu zaman. Wahai saudaraku, engkau tidak akan pernah mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal yang akan saya sebutkan perinciannya dengan sangat jelas. 6 hal itu adalah kecerdasan, semangat, kemudian kesungguh-sungguhan, modal, bimbingan dari seorang ustadz, dan juga waktu yang lama. Untuk bisa jadi ulama, untuk jadi orang yang paham dalam masalah agama, perlu waktu yang lama. Jangan sampai hanya dengan belajar seperti ini kemudian berharap langsung jadi pintar. Ya. Dan kemudian ketika belajar juga tidak perlu membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Kalau ada teman saya baru belajar tahun kok dia udah jago bahasa Arabnya, saya belajar masih gini-gini aja. Gitu. Ya, kita tidak perlu membandingkan diri sendiri dengan orang lain, tapi bandingkanlah diri sendiri yang ada di masa kini dengan diri sendiri ketika di masa lampau. Di masa lampau saya nggak ngerti bahasa Arab sama sekali. Sekarang alhamdulillah saya mulai mengerti bahwa bahasa Arab itu kata dalam bahasa Arab ada 3 macam, yaitu ada isim, ada fi'il, dan ada huruf. Kan begitu. Ya, saya rasa itu yang poin-poin yang bisa saya sampaikan.
untuk bisa sukses belajar di Misbah, perlu ikhlas, perlu banyak doa, perlu bertawadhu, memperbaiki lentera, banyak berpikir dan bertanya, perlu teman yang soleh, perlu persiapan, perlu fokus dan banyak mengulang, dan yang terakhir perlu realistis. Artinya perlu waktu yang lama dan jangan membandingkan diri sendiri dengan orang lain, tapi bandingkan kondisi kita yang ada saat ini dengan kondisi kita di masa lampau. Bahwa pasti ada perbaikan, pasti ada ilmu yang sudah kita peroleh. Sehingga kita tidak futur, sehingga kita tidak kemudian pesimis, akhirnya saya nggak bakat jadi orang pinter gitu ya. Karena kullu man sara 'ala darbi wasal. Setiap orang yang menempuh suatu jalan, dia akan sampai pada tujuannya. Barakallahu fikum jami'an wa jazakumullah khairan. Jika ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Boleh bertanya langsung, nggak diketik juga nggak apa-apa. Ustadz, bisa diulang yang bagian realistis, Ustadz, yang syarat jadi ulama, Ustadz. Ya, syarat jadi ulama perlu waktu yang ini tadi, ucapan Imam Syafi'i tadi. Engkau tidak akan wahai saudaraku, engkau tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan 6 hal yang akan saya jelaskan rinciannya dengan sejelas-jelasnya. 6 hal itu adalah semangat, kesungguhan, modal, bimbingan seorang ustadz, dan waktu yang lama. Poin mana yang mau dijelaskan? Waktu lamanya? Ini cuma menyebutkannya saya, Ustadz. Mungkin waktu yang lain bisa dijelaskan nanti. Baik. Barakallahu. Ada lagi yang mau bertanya? Gitu ya. Kalau sekarang masih malu-malu bertanya, nanti kalau sudah mulai belajar, jangan malu-malu. Usahakan banyak bertanya dan buat pertanyaan-pertanyaan yang berkualitas. Baik, sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat, bisa dipahami dengan baik dan bisa diamalkan dan bisa mengantarkan teman-teman untuk sukses belajar di Misbah. Ya. Barakallahu fiikum jami'an wa jazakumullahu khairan. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin wa iyyakum. Sekarang pukul 19.10. Untuk mendengar